Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen. Perkenalkan nama saya Sangwanasa dari jurusan Teknik Industri. NRP saya 16032427. Saya dari KPC 3, mata kuliah Manusia dan Pengembangan Diri. Sebelumnya saya mau menunjukkan bahwa di sekitar saya ini tidak ada contekan. Saya memang kosongkan. HP saya hanya untuk timer, bukan untuk catatan. Ini memang saya sengaja karena saya ingin video yang saya buat ini sifatnya seperti perbincangan antara saya dengan Bapak Ibu dosen. Jadi tidak terlalu tegang, tidak terlalu formal, banyak yang dipotong, banyak kalimat yang kaku, tapi saya ingin ini seperti kita sedang berbicara santai. Alasan lain saya tidak mau menyiapkan catatan banyak-banyak, itu karena ya kalau saya menyiapkan catatan, ya semua orang bisa membaca atau menyampaikan mengembangkan catatan. Tapi kalau memang itu di luar kepala, ya saya tanpa catatan pun bisa menyampaikan, karena itu sudah melekat di hati dan pikiran saya. Nah, kemudian ada lagi alasannya. Saya ingin ini video ini bisa menjadi kenang-kenangan bagi saya dan anak cucu nanti saya tunjukkan. Contohnya, ini loh bapakmu dulu waktu kuliah, waktu AS seperti ini. Nah, seperti itu. Oke, cukup intermezzonya. Langsung saja kita masuk ke topik yang akan saya bahas, yaitu berpikir kritis yang saya ambil dari pertemuan ke-10, minggu ke-10 MPD. Sebelum kita membahas terlalu dalam, sebaiknya kita menyamakan dulu apa itu arti berpikir kritis, karena kalau tidak disamakan terlebih dahulu definisinya, bisa jadi nanti saat semakin dalam pembahasannya kita akan berbeda pandangan yang disebabkan karena kesalahpahaman berbeda definisi itu. Berpikir kritis itu bisa kita artikan sebagai proses penyelidikan pengalaman atau hal yang sudah kita alami atau sudah ketahui sebelumnya dengan tujuan tertentu. Itu artinya berpikir. Sedangkan kalau kritis itu sifatnya atau sifat dari berpikir itu. Jadi kita berpikir secara kritis. Kritis itu artinya apa? Bisa kita artikan sebagai menyeluruh, detail, mendalam, tajam, konsisten. Konsisten dalam arti apa yang kita sampaikan, apa yang kita pikirkan nanti tidak berkontradiksi dengan argumen atau poin yang sebelumnya kita sampaikan. Itu artinya berpikir kritis. Kalau dirangkum jadi satu artinya menyelidiki pengalaman untuk mencapai suatu tujuan dengan cara yang kritis, yaitu yang tadi itu mendalam dan lain-lain itu. Nah, berpikir kritis ini sangat penting, terutama saat kita hidup di zaman yang serba krisis atau serba tidak tentu. Contohnya, kita saat melihat di medsos itu sangat banyak video yang direkayasa oleh AI atau diedit oleh orang dengan tujuan memang menyesatkan dan memecah belah dan lain-lain, atau kita itu banyak berita hoax yang bisa kita jumpai di media sosial. Ya, itu adalah mengapa kita perlu bisa berpikir kritis untuk mengolah data yang kita serap secara visual, auditory, ataupun perasaan. Ini saya berpindah topik ke contohnya. Tadi itu kenapa pentingnya. Contohnya kita berpikir kritis dalam sehari-hari. Itu adalah saat kita membaca sesuatu. Di internet kita menemukan suatu berita mengatakan bahwa pejabat ini bla 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 bla. Jangan langsung percaya. Kecuali memang sumbernya ini terpercaya, memang sudah diakui lah, ya bolehlah kita tidak terlalu siaga, tidak terlalu kritis. Namun karena banyaknya berita hoax, ya kita perlu was-was dengan apa yang kita percayai dari internet, yang kita lihat, kita baca. Hal yang lain adalah saat kita mendengar sesuatu. Saya berikan contoh. Saat kita mendengar pengkhotbah, saat kita beribadah. Nah, itu kalau kita semua yang disampaikan pengkhotbah itu kita terima mentah-mentah, bisa jadi iman atau pemahaman kita mengenai kepercayaan kita itu tidak terlalu dalam. Karena pengkhotbah itu untuk menyampaikan suatu poin, ya dia sudah sekolah yang dalam, sudah mempelajari poin-poin itu, sudah disiapkan semuanya. Tapi saat dia berkhotbah kan tidak tentu tidak setiap poin dijabarkan detail,
Kalau seperti itu ya habis waktunya dia kan. Itu fungsinya berpikir kritis, untuk kita dapat mengetahui di mana itu poin-poin yang perlu kita selidiki, kita cari kebenarannya. Karena ujung-ujungnya, berpikir kritis itu kan tujuannya untuk mencari tahu kebenaran mengenai suatu hal, untuk tujuan tertentu, definisi awalnya ya, untuk tujuan tertentu. Nah, tujuan apapun itu, intinya kalau kita cari, benang merahnya, pasti kita itu mencari tahu kebenaran tentang suatu hal dengan kita berpikir kritis. Kita berpikir kritis mengenai apa yang disampaikan pengkhotbah, bisa jadi kita nanti semakin dalam dan semakin kuat imannya, karena pengetahuan yang kita terima itu teruji pikiran, teruji perasaan, tidak langsung dimasukkan saja, ditelan saja, seperti itu. Contoh yang lain, saat kita merasa sesuatu, saat kita marah ke orang, kita perlu kritis juga. Apakah marahnya kita ini wajar, terjustifikasi? Dan kalaupun dua ini terpenuhi, wajar dan terjustifikasi, apakah marahnya kita ini baik, benar, dan bermanfaat? Apakah perasaan kita itu baik, benar, dan bermanfaat? Nah, kalau kita kritis terhadap diri sendiri, terhadap apa yang kita terima, kita itu akan terbiasa hidup di atas kebenaran. Jadi kalau hati kita, jadi kalau kita eh, merasa sesuatu itu tidak benar, hati kita tidak akan tenang. Kita terbiasa hidup dalam yang benar-benar, yang baik-baik. Itu berpikir kritis. Kemudian, cara kita melatih berpikir kritis banyak, tapi yang pasti kita itu harus berlatih berpikir. Nah, berpikir itu cara melatihnya dengan membaca, menulis, kemudian mendengar, tapi dengan seksama ya, bukan asal mendengar seperti kita mendengar lagu, tapi mendengar dengan, fokus yang tinggi. Saat kita melakukan 3 hal itu contohnya, kita bisa jadi lebih terbiasa menemukan kejanggalan-kejanggalan atau menemukan poin-poin yang kurang jelas, yang harus dicari tahu kebenarannya. Dilakukan saja 3 hal itu. Contoh ya yang saya sebutkan, membaca, menulis, dan mendengar. Itu kalau kita lakukan dengan terus-menerus tanpa terlalu serius, nggak usah terlalu usah membaca, menulis, mendengar untuk berpikir kritis. Nah, nggak perlu kita terlalu serius, kita konsisten saja melakukan, 3 hal itu. Kelak kita akan terbiasa melakukan itu sehingga kita mengetahui di mana yang kurang, di mana yang kelebihan di, eee, apa yang kita serap itu. Nah, hal lain yang perlu eee, kita pahami juga bahwa berpikir kritis itu walaupun baik, sifat yang baik, tapi kita tidak boleh terlalu kritis juga dalam kehidupan sehari-hari. Artinya kita terlalu sering kritis, kita itu, orangnya tidak menyenangkan, kaku, dan lain-lain. Kalau kita terlalu kritis ke semua orang, ke semua hal, di hal-hal yang remeh, ya itu resikonya kita tidak disukai orang karena terlalu kaku, terus dan lain-lain itu. Jadi hendaknya kita itu juga seimbang dalam berpikir kritis dan saat kita santai saja, tidak kritis. Nah, untuk menutup pembicaraan kita ini mau mengajak untuk kita semua tetap melatih dan berusaha berpikir kritis di hal-hal yang memang perlu kita kritis. Ini memang perlu latihan, tidak bisa kita, "Oh, saya mau kritis langsung bisa," nggak bisa. Memang kita harus menuangkan waktu dan tenaga untuk terbiasa melakukan hal itu, sampai suatu saat kita melakukannya tidak perlu usaha lagi. Kenapa kita harus berpikir kritis? Ya untuk diri sendiri dan masyarakat atau untuk orang lain. Dengan kita selalu membiasakan kebenaran dalam kehidupan kita, kelak kita akan menularkan kebenaran itu juga ke orang-orang lain. Maka dari itu, mari kita semua itu terbiasa hidup kritis, hidup berpikir kritis dengan takaran yang seimbang. Itu yang jadi pelengkap utamanya. Jadi jangan terlalu kritis, jangan tidak kritis, harus seimbang. Baik, terima kasih Bapak Ibu dosen. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan, pelajaran yang saya dapat ini bermanfaat.